selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta. Pada video pembelajaran kali ini, materi kita adalah tata peristilahan dalam teknik pembuatan naskah. Untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami ilmu yang akan kita dapatkan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Naskah adalah suatu teks yang berisi gambaran yang akan terlihat di layar atau di kamera. Naskah dibuat agar seluruh pendukung dalam pembuatan video paham secara rinci dari presentasi yang akan disampaikan. Nah, sebelum melakukan penulisan naskah, perlu memiliki pengetahuan tata peristilahan yang umum digunakan dalam pertelevisian atau video, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir di antara orang-orang yang terlibat dalam memproduksi video atau yang sering disebut dengan kerabat produksi dalam memproduksi video tersebut. Ini menurut Sungkono, seorang penulis naskah. Kemudian, kategori dalam tata peristilahan menurut Sungkono tadi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengambilan gambar. Pengambilan gambar ini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah shoot, yaitu munculnya gambar pada monitor dari menekan start kamera sampai stop. Contohnya ada to shoot, yaitu muncul gambar dua orang di monitor. Ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah three shoot, yaitu muncul gambar 3 orang di monitor. Berikut contohnya, contoh dari three shoot. Kemudian yang selanjutnya, shoot selanjutnya adalah group shoot, yaitu muncul gambar sekelompok orang di dalam monitor. Berikut contoh untuk group shoot. Kemudian tata peristilahan dalam pengambilan gambar selanjutnya adalah very close up atau extreme close up, yaitu memperlihatkan gambar secara detail. Extreme close up ini menampilkan bagian detail anggota tubuh dari objeknya yang sangat dekat dan memperlihatkan detail dari salah satu bagian objek yang mengisi seluruh framing. Objek yang digunakan ini bukan hanya manusia, namun di sini saya contohkan adalah manusia ya. Namun objeknya itu bisa macam-macam, tidak harus manusia, bisa hewan, tumbuhan, atau benda mati seperti jam tangan. Kemudian yang ketiga ada big close up atau big close shoot, yaitu framing dengan mengambil detail objek pada wajah yang memperlihatkan sudut yang lebih sempit. Jadi ini lebih sempit daripada extreme close up tadi. Nah, pada big close up ini menegaskan ekspresi yang begitu jelas dan kuat. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu close up atau close shoot. Close up ini memperlihatkan wajah secara penuh. Untuk close up ini cocok ditunjukkan untuk memperlihatkan ekspresi seseorang. Pada close up ini, objek atau manusia atau wajah yang ada di sini ini menjadi sebuah perhatian yang mendominasi. Sedangkan backgroundnya ini hanya sebagai pengisi atau tidak terlalu berperan. Jadi fokusnya adalah kepada wajah. Nah, biasanya untuk pada manusia ini, framing close up ini menampilkan bagian atas bahu, leher, hingga atas kepala. Kemudian yang selanjutnya ada medium close up atau medium close shoot. Ini disebut juga dengan case atau bust. Nah, memperlihatkan gambar dari kepala sampai dada. Contoh dari medium close up, ini contohnya, yaitu memperlihatkan wajah serta bagian atas tubuh dari objek yang cukup mendominasi, namun terlihat peran dari background. Jadi backgroundnya sudah terlihat. Kalau tadi di close up, backgroundnya hanya sebagai pelengkap. Kalau di medium close up ini, backgroundnya mengambil sedikit peran atau ada
peran dari background itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu medium shoot, yaitu pengambilan gambar dari kepala sampai pinggang. Contoh dari medium shoot, ini contohnya. Nah, pada medium shoot ini membuat terjadi keseimbangan antara objek dan background, sehingga dari objek dan backgroundnya terlihat seimbang. Medium shoot ini cocok digunakan dalam segala situasi. Pada objek manusia, medium shoot ini memperlihatkan dari atas pinggang hingga ujung kepala. Ya, kelihatannya dari atas pinggang sampai ujung kepala. Kemudian kita masuk ke medium long shoot. Nah, ini untuk medium long shoot. Ini pada medium long shoot ini suasana pemandangan mendominasi tapi tidak terlalu mendominasi. Nah, pada objek manusia biasanya ditampilkan dari atas lutut sampai ujung kepala. Nah, kalau medium shoot itu dari pinggang sampai atas kepala, kalau medium long shoot ini menampilkan dari atas lutut sampai kepala. Kemudian yang selanjutnya itu ada long shoot, yaitu menampakkan seluruh badan. Nah, ini contoh untuk long shoot. Long shoot ini menampilkan suasana pemandangan yang cukup luas tanpa kehilangan detail dari objek yang di-shoot. Nah, jadi pemandangannya untuk long shoot ini pemandangannya terlihat, objeknya juga terlihat secara penuh. Jadi saling mendominasi. Itu untuk long shoot. Kemudian yang selanjutnya ada over shoulder shoot, yaitu pengambilan gambar dua orang yang sedang berhadap-hadapan dari atas bahu. Nah, over shoulder shoot ini biasanya digunakan saat bercakap-cakap. Berikut contohnya. Oke, itu tadi untuk tata peristilahan dalam pengambilan gambar. Kemudian kita masuk ke yang kedua, tata peristilahan dalam penggunaan kamera. Tata peristilahan dalam penggunaan kamera ini ada 3. Ada panning atau pan, yaitu gerakan kamera menoleh ke kiri dan ke kanan. Untuk contohnya sebagai berikut. Kemudian penggunaan kamera yang kedua adalah tilting atau sering disebut dengan tilt, yaitu gerakan kamera ke atas atau ke bawah. Jadi bisa dari bawah menuju objek atau dari atas menuju objek. Itu untuk tilt. Berikut contohnya. Kemudian yang ketiga adalah zoom. Zoom ini ada 2 macam, yaitu zoom in dan zoom out, yaitu gerakan kamera yang menghasilkan gambar seolah-olah mendekat atau menjauh. Untuk yang mendekat disebut zoom in, untuk yang menjauh disebut zoom out. Berikut contohnya. Kemudian kita masuk ke kategori tata peristilahan yang ketiga, yaitu peristilahan tata suara. Nah, peristilahan dalam tata suara ini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fade in, yaitu musik atau suara perlahan-lahan diperdengarkan, makin lama makin mengeras. Kemudian yang kedua ada fade out, yaitu musik atau suara diperlemah sampai tidak terdengar lagi. Kemudian yang ketiga adalah musik under, yaitu musik yang lemah tetapi masih terdengar mengiringi suara lain. Kemudian tata peristilahan suara yang keempat yaitu sound effect atau suara selain suara manusia.
Ini namanya sound effect. Untuk contoh tata peristilahan suara ini nanti bisa kalian cek pada video pembelajaran ini. Itu sudah ada fade in, fade out, musik under, dan sound effect. Nanti silahkan kalian cermati pada video pembelajaran ini. Kemudian kita masuk ke peristilahan tata peristilahan yang keempat, yaitu peristilahan transisi gambar. Untuk peristilahan transisi gambar ini ada 3 peristilahan. Yang pertama yaitu cut, yaitu pergantian dari satu shoot ke shoot berikutnya dengan memotong gambar terlebih dahulu, atau gambar yang terdahulu dipotong langsung disambung dengan gambar yang berikutnya. Kemudian yang kedua ada dissolve, yaitu perpindahan gambar ke gambar berikutnya dengan menghilangkan gambar terdahulu secara perlahan-lahan, dan bersamaan dengan itu dimunculkan gambar berikutnya yang kelihatan semakin jelas. Kemudian yang ketiga ada superimpose atau SE, yaitu apabila 2 gambar atau lebih atau caption saling bertindih. Misalnya gambar pembawa acara dengan tulisan orang tersebut. Ini biasanya sering kita jumpai di televisi. Lewat di televisi itu sering kita jumpai pada saat acara berita. Nah, itu sering kita jumpai superimpose. Nanti kalian perhatikan ya kalau nonton televisi atau nonton YouTube, kemudian ada video berita, nanti bisa kalian cermati untuk contoh superimpose atau SE. Itu tadi kategori tata peristilahan yang ada pada pembuatan naskah. Jadi untuk sebelum kita membuat naskah, kita pahami dulu tata peristilahan dalam pembuatan naskah. Itu tadi penjelasan mengenai tata peristilahan pada teknik pembuatan naskah. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, makan dengan makanan yang mengandung gizi seimbang. Akhir kata, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.